Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada halaqah tadabbur kita yang ke-41 ini kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang lainnya kepada kita. Kita berharap dengan adanya aktivitas kita pada pagi hari ini dimulai dengan salat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah hadirkan kemudahan-kemudahan yang lainnya dalam melakukan kebaikan. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur kita ayat 249 sampai 252. Sekaligus ini adalah penghujung juz 2 dan tanpa terasa dengan berakhirnya bulan Rajab di tahun ini berarti halaqah kita sudah berjalan 1 tahun, dan 1 tahun ini kita biidznillah sudah menuntaskan 2 juz. Dan kalau kita konsisten dengan beberapa kali absen, Allah memberikan kekuatan kita insyaallah dalam 15 tahun ke depan, sisa 14 tahun maksud saya, kita akan selesaikan Al-Quran, tadabbur Al-Quran kita biiznillah. Dan mudah-mudahan ini membawa kemanfaatan, dan seandainya Allah memungkasi hidup kita, ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan untuk generasi setelah kita. Kita lanjutkan masih cerita tentang Talut dan Jalut yang dikenal dengan David and Goliath itu ya. Saya menyinggung terakhir yang kita tadabburi beberapa 2 pekan yang lalu, bahwa Talut yang hadir di tengah Bani Israel itu hampir mirip dengan kondisi sosial kita. Masyarakat yang terpuruk dengan keputusasaan, dengan perilaku elit-elitnya, yang elit-elit mereka itu yang kemarin disebut mengharap mereka yang menjadi raja, ternyata ada hadir raja yang lainnya yang tidak di antara elit mereka. Ekspektasi yang tinggi itulah kemudian dibuktikan didampingi oleh nabi mereka. Dalam satu riwayat disebut Samuel, dalam riwayat lain disebut Yusha. Itu tidak terlalu penting bagi kita, dan ini sesungguhnya ujian yang sesungguhnya pada ayat-ayat yang kita tadabburi sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu bil junud. Jadi kata-kata fasala di sini adalah ketika, banyak tafsirannya, tetapi Al-Faqir ambil rajihnya, ketika Talut berpisah. Fasala artinya berpisah. Maka al-fasl itu tempat kelas. Orang kalau sekolah itu sudah pasti pisah dengan orang tuanya. Secinta-cintanya orang tua, kalau anaknya sekolah harus ditinggal. Di situ fasl. Dikenal juga dari situ faslur rabi, ada faslul kharif, musim. Musim itu nggak ada satu kali musim langsung 2. Ya mungkin di Indonesia aja musim hujan dengan musim kemarau tipis bedanya. Tetapi sesungguhnya musim itu memisah satu dengan yang lainnya. Nah ini dari kata-kata fasl di situ. Fasola diartikan ketika Talut berpisah dengan kerajaannya, karena Talut itu adalah raja tanpa singgasana. Kenapa raja tanpa singgasana? Karena Bani Israel ini masih dalam tidak stabil kondisi politiknya, kondisi sosialnya dan lain sebagainya. Artinya berpisah dengan mereka, meninggalkan mereka yang tidak ikut perang, meninggalkan rakyatnya yang menumpukan harapan pada mereka, meninggalkan semua dari kondisi yang stabil sebelumnya. Karena dalam peperangan itu berarti harus siap meninggalkan semuanya. Itu Al-Faqir ambil pendapat yang seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa fasolah di sini adalah meninggalkan Baitul Maqdis. Bagi yang berpendapat bahwa Bani Israel itu sudah memasuki Baitul Maqdis sebelum datangnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, kita ambil pendapat yang pertama. Bil junud itu dengan tentara yang sedikit. Nah, jadi mereka meminta dikirim raja Talut untuk mengarahkan Jalut supaya berperang. Tetapi nyatanya ketika diwajibkan peperangan itu,
yang terpilih tereliminasi banyak sekali. Nah, di sini kalau kita ambil pendapat di antara athar-athar para tabi'in, As-Suddi mengatakan, juga diperkuat oleh Masruq, bahwa bil junud ini kekuatan mereka ada yang mengatakan 40.000, ada yang mengatakan 70.000, ada yang mengatakan 80.000. Kalau pendapat As-Suddi dan Masruq 80.000. Nah, banyak ya, berarti 80.000 ya di zaman gitu ya. Tetapi 80.000 itu sedikit karena jumlah mereka jauh lebih dari situ. Qala innallaha mubtalikum binahar. Nah, ini yang menarik, bahwa pertama sebelum perang Talut mengatakan bahwa nanti kalian akan diuji dengan sungai, yaitu sungai yang terbentang dari Palestina ke Yordania, di perbatasan ya berarti. Nah, faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Ini satu paket. Barang siapa nanti yang meminum sungai itu, di sini yang menarik syariba yang pertama. Minum itu ya minum. Yang kedua, wa man lam yat'amhu. Di sini tidak dikatakan wa man lam yashrab. Lam yat'amhu. Kemudian yang menarik yang ketiga, illa man ightarafa, bukan illa man syariba. Jadi ada 3 kata-kata yang itu artinya berbeda semua. Ya, bagaimana itu? Nanti ketika datang kalian melewati sungai, disinilah ujian pertama. Faman syariba minhu, barang siapa yang meminum itu ya melepas dahaga, dalam artian minum betulan. Nah, yang kedua, wa man lam yat'amhu, at-ta'am itu meminum sampai merasakan kenikmatan, itu ta'am. Makanya ta'am, makanan itu kalau nggak ada rasanya tidak disebut makanan. Dari ta'am di situ, merasakan. Kalau ada dzauq itu merasakan, bahasa kita mencicipi. Kalau ta'am bukan mencicipi, dia memang menikmati. Oh, makanan ini enak, bakso ini enak, oh pecel ini enak. Ini kita pagi-pagi makan gini nggak, baca gini nggak apa ya? Itu baru ta'am. Nah, wa man lam yata'amhu tidak bukan berarti tidak memakan, karena ini minuman ya, tapi minum yang sampai membuat tenggorokannya merasa nyaman, itu disebut dengan ta'am. Illa man ightarafa. Nah, di sini ightiraf itu adalah cidukan. Makanya mighrafa itu disebut gayung ya. Meskipun di sini ada ghurfa, bagi orang yang tidak paham bahasa Arab, loh ghurfa kan artinya satu kamar. Kecuali orang yang minum satu kamar air ya sudah belendung di perutnya, bukan. Ghurfa di situ bukan artinya kamar, tapi ghurfah. Ghurfah dalam bahasa lain ghurfa artinya satu cidukan. Nah, tidak cukup orang habis berjalan lama kok minum 1 atau 2 cidukan, bukan berarti 1 cidukan ya. Ghurfah di sini ghurfatan biyadi. Jadi meskipun 2 atau 3 kali cidukan dengan tangan ya seberapa banyak sih orang minum kalau dengan cidukan tangan? Nggak akan membuat hausnya hilang. Tetapi itu nantinya orang yang minum dengan cidukan-cidukan kecil itulah orang yang akan kuat. Fasyaribu minhu. Semuanya minum illa qalilan minhum. Coba bahasanya bukan dipakai yang pertama. Fasyaribu artinya semuanya tergoda, nggak penting lah saya mau ujian itu, yang penting saya sekarang aus. Nah, itu illa qalilan minhum. Nah, ini masih menurut pendapatnya As-Suddi, kali ini diperkuat oleh Imam Qatadah, itu yang tersisa 4.000 dari 80.000. Jadi 76.000 tereliminasi. Ada yang mengatakan kalau di 40.000 36 tereliminasi. Kalau 70.000 berarti 66 tereliminasi. Semuanya hampir sepakat mengatakan 4.000 yang tersisa, sedikit sekali. Nah, 4.000 orang ini akhirnya falamma jawazahu, melewati sungai, walladzina amanu ma'ahu, dan orang yang sedikit ini, jadi yang banyak yang tadi tereliminasi tidak dibicarakan lagi ya. Itu luar biasanya Al-Quran. Yang aib, yang kurang-kurang sudah dilewati, karena tidak itu titik tekannya. Titik tekannya adalah orang-orang berprestasi ini. 4.000 orang ini kemudian walamma jawazahu huwa ini Talut, walladzina amanu ma'ahu dan orang-orang yang beriman
dengan takdir kemenangan bersama dia, qalu, mereka berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Kita ini tersisa sedikit 4.000. Tidak memiliki kekuatan kita ini hari ini untuk menghadapi Jalut dan tentaranya. Nah, jadi di antara 4.000 orang ini ada yang sedikit lagi. Jadi luar biasa ya. Ini disebut dengan, ingat yang pertama kemarin kita tadabburi ya, ada istofahu. Apa artinya istofahu? Memilih dengan pemurnian. Jadi ada ba'atha, ada arsala, ada istofa. Dan Talut itu istofa, dipilih Allah dari yang terbaik di antara yang baik. Maka pasukan yang 4.000 ini, dari yang ikut perang kan sudah sedikit, 4.000 sedikit. Dari yang 4.000 ini ketika mereka mengatakan, gimana kita bisa menang dengan 4.000 orang? Di antara mereka itu ada yang mengatakan, qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Nanti kita tadabburi ulang ayat ini setelah melewati ayat setelahnya. Jadi di antara yang 4.000 itu ada sedikit orang mengatakan, tenang. Orang-orang itu adalah orang yang yakin bertemu dengan Allah, artinya mendapatkan kemenangan Allah, dan kalaupun meninggal mendapatkan surga. Mereka mengatakan kam min fi'atin qalilah, berapa banyak, dan sering terjadi dalam sejarah. Bahasa kam min itu berarti banyak. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan dahaga, berarti banyak. Berapa banyak? Di sini katakanlah seperti itu ya. Kamin itu artinya gitu. Fi'ah qalilah, golongan yang kecil, ghalabat fi'atan katsiratan, mengalahkan golongan yang besar, yang banyak, biiznillah. Penekanannya di sini adalah biiznillah. Wallahu ma'as sabirin, jika orang-orang tersebut sabar. Nanti kita ulang lagi setelah ayat berikutnya. Walamma barazu li Jalut wa junudi. Ini dia ujian yang ketiga. Ketika mereka barozu, ngelihat jelas terpampang di depannya, 4.000 orang itu ngelihat terbentang di dataran yang sangat luas Jalut dan pasukannya. Mentalitasnya teruji lagi di sini. Qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Di sini saya ingin mengkorelasikan ayat sebelumnya ketika mereka mengatakan qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Itu sekilas menandakan ini orang frustasi. Orang-orang yang yakin bertemu Allah. Nah, ini kalau diterjemahkan bahwa yakin bertemu Allah itu yakin mati gitu ya. Doanya pasti nggak gitu. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi yang terhormat. Pasti gitu. Kenapa? Karena sudah di benaknya kalah. 4.000 ngelawan 400.000 misalnya. Karena jumlahnya berlipat-lipat di sini. Jadi kata-kata hikmahnya di sini, kalau orang yang sedikit itu frustasi dengan tanda-tanda yadhunnuna annahum mulaqullah, pasti doanya nggak gini. Tapi ada dua yang mengindikasikan 4.000 orang ini bukan orang yang di situ mau mati, bukan, tapi ke situ mau menang. Yang pertama, ada orang-orang yang sedikit mengatakan kam min fi'atin qalilah, yang sedikit bisa ngalahkan yang banyak. Itu satu indikasinya. Indikasi kedua, doa mereka, afrigh alaina sabran. Afrigh itu kosongkan yang lain-lain, isilah yang kosong itu dengan kesabaran. Artinya sifat kami selain sabar keluarkan ya Allah. Sifat malu, sifat malas, sifat yang baik, yang positif lainnya tolong keluarin dulu. Afrigh, penuhi dengan yang sabar. Yang pertama, kenapa? Karena wallahu ma'as sabirin. Jadi kesabarannya itu meminta supaya lebih. Kalau ada rasa gentar, hilangkan gentar itu, ganti dengan sabar. Wa tsabbit aqdamana, dan kuatkan kaki supaya tidak mundur dan supaya terus maju. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi mereka itu datang untuk menang. Bukan ketika kematian di depan mereka itu, ya udahlah saya mati juga nggak apa-apa, di sini kalaupun mati saya ketemu surga. Bukan. Meskipun mulaqullah, mereka yakin bertemu Allah, maka di sini orang, kalau ada orang siap mati, hidupnya sudah pasti bermanfaat atau berprestasi. Orang yang siap mati itu artinya dia mengukir prestasi. Kalau ada orang siap mati, saya mau mati, udahlah mati aja. Itu berarti dia nggak siap mati.
itu orang yang frustasi. Bedakan antara orang yang ingin mati hari itu juga dengan orang yang ingin mati mengukur prestasi, dia pasti berbeda. Coba bayangkan kalau kita siap mati, itu dari sebelum keluar rumah itu sudah siap. Dia akan meninggalkan keluarganya baik-baik. Kemudian dia berniat baik-baik, mencari nafkah dengan baik-baik, bermanfaat dengan orang baik-baik. Kenapa? Karena dia dikawal sama malaikat maut. Kalau semua orang itu ingat mati, mulaqullah itu dia yadhunnuna annahum mulaqullah, maka hidupnya luar biasa. Enggak gentar dia. Ngadapin 400.000 orang, 4.000 orang enggak gentar. 10 kali lipat enggak ada masalah. Nah, itu luar biasa. Makanya dari sini kita akan kelihatan bahwa barozu di situ bukan hanya menunjukkan di depan mereka, karena mereka siap 1 lawan 1 siap, 1 lawan 2 siap, 1 lawan 3 siap. Itu makna mubarozah. Mubarozah itu tidak harus 1 lawan 1. Itu kan 1 lawan 1 dalam kaidah sebelum peperangan ya. Itu disebut dengan mubarozah, head to headnya. Sebelum perang itu di kaidah peperangan dulu itu tolong ada 2 atau 3 orang melawan 2-3 orang. Itu sebagai pemanasan atau pembuka peperangan. Itu disebut dengan mubarozah. Tapi barozu di sini artinya terlihat, terpampang dengan jelas. Kalau dihitung dari mubarozah nggak imbang. Karena kita yang sedikit, nggak usah lah. Yang sedikit ini sudah dipastikan. Sudah pasti ya. Mentalnya nggak sama. Tadi aja ketika mereka belum melihat Jalut aja, gimana kita tersisa 4.000 sih? Mereka terpompa lagi semangatnya dengan orang yang sedikit itu. Nah, ketika yang tersedikit ini menyemangati dan mereka terlihat, buktinya bahwa mereka tidak surut adalah dengan doa ini. Dan doa ini luar biasa ya. Kalau kita tadabburi doanya, Rabbana afrigh alaina sabran. Jadi kesabaran itu tidak akan pernah habis. Dan wabil khusus kalau kita berdoa seperti ini, afrigh alaina sabran. Sementara ya Allah, keluarkan dulu sifat-sifat yang lainnya. Hari ini, detik ini saya hanya ingin menjadi orang sabar. Kenapa? Wallahu ma'as sabirin. Tahu, orang sabar itu disertai Allah. Dan setelah sabar, baru wathabbit aqdamana, kuatkan pijakan kaki-kaki. Itu artinya kuda-kudanya diperkuat. Orang kalau kudanya kuat, mau dipukul bertubi-tubi, tidak akan jatuh. Orang kalau fondasinya kuat, mau menerima beban sehebat apapun, tidak akan jatuh. Itu makna wathabbit aqdamana. Dan kokohkan, kuatkan kaki-kaki kami. Ini diperkuat ya. Secara fisik juga demikian. Baru yang ketiga, wansurna 'alal qaumil kafirin. Dia ada komponen doanya ya. Yang pertama, Allah keluarkan dulu sifat-sifat yang lainnya. Kita prioritasnya adalah menjadi orang sabar dalam menghadapi musibah. Prioritasnya menjadi orang sabar dalam menghadapi tantangan. Yang kedua adalah tsabbit aqdamana, dikokohkan kuda-kuda, dalam artian berarti mereka tidak boleh tercerai-berai, mereka diperkuat di situ. Yang ketiga, wansurna 'alal qaumil kafirin, ini menandakan finalisasi. Sekuat apapun orang kafir, kalau pertolongan itu dari Allah, tidak akan pernah berhasil. Buktinya apa? Kita tadabburi berikutnya. Fahazamuhum. Nah, bahasa yang dipakai fahazamuhum. Fahazamuhum itu tidak berarti mereka terbunuh semua. Al-Quran bagus sekali bahasanya. Fahazamuhum, jangan kita bayangkan 4.000 orang sanggup membunuh 400.000 orang. Capek juga itu, meskipun bisa itu capek juga itu. Kalau 4.000 orang ngebunuh 400.000 orang, itu artinya satu orang membunuh 100 ya. Nah, capek juga itu, ngitunginnya aja capek apalagi ngebunuh. Ya kan? Nah, jangan kita bayangkan seperti itu. Mengalahkan itu tidak harus membunuh. Mengalahkan itu tidak harus melukai. Mengalahkan itu tidak harus menguasai, tapi mengalahkannya itu nanti dengan simbol di sini. Fahazamuhum, coba lihat kata-kata setelah itu apa? Biiznillah. Itu Allah ingin supaya kita mengaitkan yang tadi sudah ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, dengan izin Allah. Maka fahazamuhum biiznillah juga. Gimana prosesnya diceritakan, wa qatala Dawudu Jaluta. Jadi melalui simbol di sini. Jadi Jalut itu terbunuh dengan Daud. Itu bedanya perang dulu sama sekarang ya. Kalau dulu itu pimpinannya langsung nantang nih. Ayo siapa yang berani mau melawan saya. Kalau sekarang kan jagoannya itu belakangan dia nunggu. Kroconya dulu dikeluarin gitu. Resikonya kalau mati dia dulu yang mati. Nah, ini Jalut enggak? Sebelum perang dia keluar-keluar. Siapa yang mau ngelawan saya? Tahu
Jalut ini bertubuh besar, digambarkan, meskipun itu saya kira Israiliyat ya. Jadi tingginya itu ada yang bilang 10 kali lipatnya Daud misalnya. Tapi saya kira nggak masuk akal ya. Kalau kayak gitu mah nggak usah perang, tuh diinjek aja mati. Nah, jadi menggambarkan tidak imbang lah, karena dia, kalau itu kan mitos dulu ya, kalau Jalut itu nggak bisa dibunuh, mungkin bisa jadi kebal. Bukan berarti kebal, karena latihannya luar biasa, terlatih dengan perang, hobinya ngebunuh orang, jadi dia biasa ringan ngebunuh orang, berdarah dingin dia. Nah, orang ini ketika menantang, ayo siapa yang melawan saya? Yang keluar itu Daud. Daud itu masih sangat muda. Ya kalau di umurnya mungkin belasan tahun lah, masih sangat-sangat muda. Dan Daud itu lam yakun syai'an madhkura, sama dengan Talut. Talut tidak dikenal, Daud apalagi. Bani Israel itu ketika muncul itu Daud, ini orang mana, perasaan gak pernah lihat nih. Jadi Daud itu tidak dikenal sama mereka. Perasaan waktu latihan pasukan khusus gak ada, nah, misalnya. Jadi tidak termasuk hitungan dalam pasukan khusus. Dan ternyata Daud itu penggembala kambing. Seorang penggembala kambing. Ketika Daud ditanya, kamu mau memerangi dengan siapa? Ini riwayatnya banyak, meskipun tidak bisa divalidasi, tapi hampir banyak meriwayatkan seperti itu. Senjatanya itu ketapel. Jadi memerangi Jalut itu Daud mengeluarkan ketapel dan hanya sebiji batu. Batunya satu doang. Coba kita bisa bayangkan, kira-kira Jalut ketawanya berapa lama itu? Tertawa terkekeh-kekeh. Ini yang akan melawan saya katanya. Kamu membawa pedang 100 saja belum bisa bunuh saya. Senjatanya apa? Dia nunjukin ketapel. Udah gitu anak kecil. Maka Jalut sudah pasti bilang, kamu pulang aja, kasihan bapakmu, kasihan ibumu. Pasti gitu. Tetapi Jalut ini kemudian konsisten. Oke, kita mulai. Tapi ini kalau saya bunuh anak ini jangan salahkan saya. Dan yang terjadi dengan satu lemparan, Jalut ini kemudian tersungkur, terdiam semuanya. Dan ini mengulang cerita bahwa orang-orang zalim itu matinya terhina. Saya ulang kembali ya. Namrud matinya seperti apa? Raja yang dahsyat, yang ditakuti orang, yang luar biasa itu kejamnya, matinya dengan seekor lalat yang masuk hidungnya. Itu kan gak enak diceritain. Ya kan? Bukan dalam medan pertempuran mati secara jantan, tapi dengan lalat masuk hidung. Kemudian lihatlah siapa? Fir'aun. Meninggalnya apa? Tenggelam. Kan gak enak diceritain. Gimana matinya raja yang sangat zalim dan kuat itu? Kelelep matinya. Kan gak enak. Abu Jahal juga demikian. Matinya terbunuh di tangan dua orang anak kecil, Mu'adz dan Mu'awidh. Ibnu Mas'ud suatu ketika ditanya sama Mu'adz, Om, dalam perang Badar itu, Om, mana yang namanya Abu Jahal katanya? Oh itu dia. Lari dia cepat. Kemudian gak lama kemudian Mu'awidh datang. Tanya lagi. Sama yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Om, Abu Jahal mana om? Itu dia. Dan dua-duanya bergerak secepat itu. Kemudian tidak lama kemudian Abu Jahal tersungkur. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak tahu mana yang membunuh Abu Jahal, Mu'adz atau Mu'awidh. Jadi Abu Jahal tidak mati di tangan Hamzah. Abu Jahal tidak mati di tangan Umar, tapi matinya di tangan anak kecil. Demikian juga Jalut. Jalut yang sesumbar, dia mengalahkan sekian jagoan, memenggal sekian kepala, menzalimi, luar biasa kuatnya, ditakuti karena mitos yang sangat luar biasa itu, kalah dengan sekali batu kecil yang dilempar oleh Daud. Dan nanti terbukti Daud ini bukan orang sembarangan. Daud itu wa'alanna lahul hadid, punya keistimewaan itu, dia memegang besi kayak megang kertas. Mau dibuat apa aja bisa. Wa alanna lahul hadid. Dan ketika beliau itu membaca Zabur, berzikir kepada Allah, itu angin-angin yang tadinya kencang sepoi-sepoi menjadi indah. Burung-burung semuanya bertasbih bersamanya. Dia menjadi imam bukan hanya bagi manusia tapi bagi alam semesta. Kelebihan Nabi Daud itu kalau berzikir dia menjadi imam majelis zikirnya alam semesta. Itu nanti belum anaknya wa asalna lahu ainal qitri. Dia memegang tembaga kayak menjadi pasir, menjadi air. Jadi kekuatan fisiknya Nabi Daud melebihi Talut. Talut aja kemarin kita bahas apa ya? Wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Talut aja luar biasa kuatnya. Bukti bahwa Talut kuat, itu Talut sudah tahu
Dia mengukur nanti yang akan lolos ujian melewati perjalanan yang panjang ini sedikit. Jadi Talut gak minum air dia. Fisiknya lagi dia sanggup mengangkat. Jadi secara fisik sudah teruji. Daud kekuatannya melebihi Talut. Maka ketika Jalut itu mati, fahazamuhum. Nah, ini bahasanya luar biasa. Fahazamuhum. Bisa jadi perang itu kemudian tidak ada. Kenapa? Lah mereka berperang untuk siapa itu? Pasukannya Jalut itu secara mental udah ngedrop. Lah kalau pimpinannya yang sudah sangat kuat itu dengan sekali ketapel mati. Bayangan mereka itu semuanya yang belakangnya Daud yang orang gede-gede itu ketapelnya berapa? Bisa jadi mereka seperti itu berpikir. Akhirnya mereka menyerah. Itu kalau saya ingin menafsirkan tidak terjadi pertempuran. Jadi pertempurannya itu cuma head to head antara Daud dan Jalut. Tidak ada pertempuran itu. Maka bahasanya fahazamuhum. Dan itulah makna bahwa kita tidak tahu. Kita sudah merancang sekian, nanti kalaupun terjadi korban jiwa sekian, tapi Allah bisa menjadikan Fathu Makkah tidak ada berdarah-darah. Coba Fathu Makkah kalau kita lihat ini kisahnya, ini nanti kan ini kan hiburan untuk Nabi Muhammad SAW. Dalam Fathu Makkah itu kan didahului perjanjian apa? Hudaibiyah, perjanjian dan dalam kasat mata merugikan. Bagaimana tidak merugikan kalau ada orang Mekah datang ke Madinah disuruh mulangin, kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah tidak boleh balik lagi. Ternyata setelah kita ketahui itu luar biasanya strategi Rasul. Ada orang dari Mekah datang ke Madinah digembleng oleh Rasul, dijadikan juru dakwah, dipulangin. Ketika pulang ke Mekah, ngapain mereka? Berdakwah. Sama juga demikian, orang Madinah ke Mekah, kamu gak boleh balik. Gak apa-apa, emang saya mau ke sini. Di Makkah mereka ngapain? Berdakwah. Akhirnya strategi itu dimanfaatkan celah oleh baginda Rasulullah SAW. Kan secara fisik kan ini kurang ajar nih orang-orang. Masa dia ke sini suruh mulangin, orang sini ke sana nggak boleh balik. Dan strategi itu digunakan Rasulullah. Akhirnya 10.000 orang masuk Islam dalam Fathu Makkah. Dan pada saat tentara yang luar biasa tidak tertandingi itu, mereka menyerah sebelum berperang. Di dalam Mekah sendiri, kekuatan orang-orang pemuka Quraisy itu sudah kalah pamor. Akhirnya menyerah tanpa syarat. Apalagi kemudian 10 orang yang disuruh bunuh oleh Rasulullah SAW, itu hampir semuanya melarikan diri. Jadi di antara dedenggot-dedenggot yang punya salah yang tidak termaafkan, itu ada yang akan dihukum mati oleh Rasulullah. Itu pimpinan eksekutornya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu tidak berdaya. Dan Abu Sufyan disitulah orang yang paling berkuasa pada saat itu juga tidak berdaya. Dan akhirnya juga memeluk Islam. Dengan segala pengalaman dan liku-liku politiknya, Abu Sufyan pada akhirnya bergabung dengan kafilah Islam. Dan ini juga sama dengan ketika melalui luar biasa cobaan kita dari kemarin, kita ingat ya, ini dalam 2 pertemuan ini kita tahu Al-Mala yang pada waktu itu menuntut, sebenarnya dia basa-basi. Yang dia inginkan ya, wahai Nabi, sekarang di antara kami ini pilihlah jadi pemimpin, jadi raja. Ternyata nabinya tidak seperti itu. Nabi menyampaikan pesan Allah bahwa yang menjadi raja bukan mereka, elit-elit itu, tetapi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara raja itu yang muncul kemudian Talut itu nanti diwarisi kerajaannya oleh Daud. Nah, di sini ada banyak cerita. Ceritanya begini. Jalut itu dalam peperangan sesumbar, siapa yang bisa mengalahkan saya, ambil pasukan saya. Siapa bisa mengalahkan saya, ambil kerajaan saya. Siapa bisa mengalahkan saya. Jadi di situ kalau bisa Al-Fakir simpulkan tidak terjadi pertempuran. Makanya bahasanya bukan faqatalahum atau faqataluhum, tapi fahazamuhum. Al-hazm, hazimah itu artinya kasr, memecahkan. Pecah telur istilah kita ya. Memecahkan kebuntuan, memecahkan ketakutan. Jadi di situ terpecahkan semuanya. Nah, kemudian Allah wa atahullahul mulka wal hikmah dijadikan satu. Wa atahullahul mulka wal hikmah, sebagaimana Allah berikan kerajaan dan Allah berikan kenabian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini Daud diberikan pertama al-mulk. Kenapa kok tidak Nabi dulu? Karena al-mulk itu penting di zaman itu. Kerajaan itu kan yang diminta Bani Israel. Bani Israel itu kan terlunta-lunta. Dan Nabi Daud inilah proses kemapanan Bani Israel memasuki
Palestina. Meskipun dia belum memasuki Al-Quds. Nanti yang membangun Al-Quds yang masuk masa jaya-jayanya itu anaknya. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam yang kemudian menjadi mitos. Dan akhirnya saking besarnya mitos itu bahwa Nabi Sulaiman membangun kuil Sulaiman di tempat Masjidil Aqsa kita sekarang. Tapi itu mungkin lain waktu kita ceritakan itu ya. Itu kisah lain. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini diberikan Al-Mulk, kerajaan setelah Talut meninggal. Jadi sepulang ini Daud gak tiba-tiba langsung jadi raja. Kenapa? Proses itu luar biasanya Allah. Jadi Daud pulang dari sini menjadi pahlawan. Tapi pahlawan itu manusia. Dia tetap masih meniti karir, gak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk jadi raja. Tapi dia menjadi orang dekatnya Talut. Sudah pasti orang ini kan mengalahkan Jalut ya. Simbol kezaliman, simbol yang membuat takut Bani Israel yang susah sekali untuk memecahkan ketakutan itu, kemudian dikalahkan oleh seorang pemuda yang pemberani. Kan dia maju. Daud majunya itu dikisahkan di dalam atharnya itu juga. Ketika Daud maju itu dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala di belakang dia. Alatnya meskipun di dalam athar itu tidak bisa divalidasi, tapi hampir semuanya menyebutkan itu mikla. Itu sejenis ketapel kalau kita sekarang. Yang jelas itu batu yang dijadikan tumpuannya itu batu, bukan AK, bukan pesawat AK ya, bukan senapan AK berapa misalnya, tapi itu batu, pecahan batu-batu kecil, batu sungai. Nah, bisa jadi kalau kita ambil, oh jangan-jangan Daud waktu ngelewatin sungai dia nggak minum, dia cari batu dia. Bisa jadi untuk alat ketapelnya itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah akhirnya melalui proses dan bahasanya luar biasa, wa atahullahul mulk. Itu di tempat itu Allah akan berikan kerajaan. Ini nubuat. Berarti nanti pewaris tahta berikutnya Talut adalah Daud alaihissalam. Dan ketika jadi raja, Daud tentunya bukan kanak-kanak lagi. Wa 'allamahu mimma yasha. Jadi ada 3 diberikan, kerajaan, hikmah kenabian, yang ketiga ilmu. Karena prasyarat menjadi raja kemarin kan 2 ya. Apa itu? Bastotan fil ilmi wal jism. Itu dua-duanya ada di Daud. Nah, di Daud ditambahin lagi bukan hanya al-mulk tapi al-hikmah. Hikmah di sini kenabian. Kemudian Allah kunci dengan ibrah dari peristiwa ini. Walaulah daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Kalaulah tidak Allah jadikan penghalang, Allah jadikan pertahanan sebagian manusia dari sebagian yang lainnya, maka rusaklah bumi ini. Jadi tabiat manusia itu ada yang rusak, ada yang bangun. Jadi kita nggak usah sedih. Kalau seandainya semua manusia itu membangun, bukan sunatullah. Sunatullah itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi ada yang membangun, ada yang menghancurkan. Dalam kondisi semua ingin kebaikan juga gitu. Kalau kita punya rumah, kemudian rumah kita mau diperbaiki, itu pasti harus ada yang dihancurkan dulu. Itu kita menginginkan kebaikan. Maka demikian juga dalam tatanan masyarakat kita, yang akan dihancurkan itu seperti doa tadi ya, afrigh alaina sabran, itu harus ada yang dikeluarkan. Sikap bakhil, penakut, pemalu yang tidak tempatnya, keluarkan ya Allah. Afrigh alaina sabran, gantinya adalah kesabaran. Sama, daf'ullah di sini adalah pertahanan yang Allah buat dari manusia ini untuk menghalangi kerusakan manusia lain. Kalau bukan karena itulah fasadatil ard, maka bumi akan hancur. Ya kalau seandainya bumi itu diisi orang baik semua, itu kita juga tidak tahu. Kebaikan itu nantinya kalau tidak disebar, dia akan menjadi racun. Karena air yang suci kalau menggenang, lama-lama akan menjadi air yang mutanajis. Maka ketika ada orang baik berkumpul, itu harus segera berpencar, mencari orbit kebaikan yang lainnya. Kenapa? Karena di tempat lain, bisa jadi di tempat kita sekarang berada, ketika tempat ini terkondisikan dengan kebaikan, tapi kita stuck seperti itu, maka nanti kelamaan akan bosan. Caranya bukan, oh berarti sekali-kali kita jangan jadi orang baik dong. Oh bukan, sekali-kali kita perlu keluar, memperluas orbit kebaikan itu. Nah itu bahasanya daf'ullah. Karena di tempat ini sudah cukup, ayo kita di tempat ini sudah stabil, kita menyebar ke tempat lainnya. Nah itu yang disebut dengan daf'ullah. Walakinallah dzu fadlin 'alal alamin. Dan Allah, tetapi Allah memiliki al-fadl 'alal alamin. Fadl itu keutamaan
yang menjadikan pelaku tadi daf'ullah itu keutamaan di antara orang-orang yang lainnya. Maka nanti ditutup ayat 2 ini. Sebenarnya ayat ini bukan penutup, ada sambungannya nanti. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Natluha, kami bacakan untukmu Muhammad. Alaika bil haq, dengan sungguh nggak ada yang salah ini. Jadi kisah Daud dan Jalut itu meskipun detil-detilnya Allah tidak gambarkan, tetapi itu kisah itu benar. Bukti benernya juga kita bisa melihat di kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru. Itu David and Goliath kan pasti ada, terkenal ya itu ya. Dan semua orang tahu cerita itu. Itu benar. Maka di sini wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau adalah termasuk bagian orang-orang yang aku utus. Nah, kita kembali ya, bahasa ba'atha, bahasa istofa, dan bahasa arsala. Tiga-tiganya itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Nanti baru di pertemuan berikutnya kita bahas tilkar rusul. Nah, nanti tilkar rusul itu itulah utusan-utusanku. Di antara utusanku juga ada yang aku lebihkan. Maka di antara manusia ini proses istofanya tadi kita lihat ya. Pertama Mala mewakili Bani Israel secara keseluruhan, betul ya? Dan Mala itu mewakili semua. Begitu terjadi perang, yang mau perang tidak semua. Katakanlah kita ambil lah, tadi ada yang 80, 70, kita ambil yang paling sedikit 40 ribu. Dari 40 ribu itu kemudian melewati sungai tersisa 4 ribu, 10%-nya, sedikit sekali. Dari 4 ribu itu mentalnya juga mulai goyang ketika mereka berpikir kita sanggup gak? Muncul orang yang lebih sedikit lagi. Dari lebih sedikit ini muncul satu orang Daud. Ketika ditantang Jalut, ayo siapa yang mau menyerahkan nyawanya sama saya? Itu jangan dikira kalau kita dramatisir itu bisa jadi lama. Wah, gak ada ternyata. Oh bolehlah kalau gak 1, 5 orang maju. Gak ada juga sama dia. 10 orang langsung maju. Gak ada juga. Tahu-tahu kiblik. 1 orang anak kecil maju. Kita dramatisir aja. Kita visualisasikan betapa luar biasa menakutkannya Jalut itu. Tapi pada akhirnya yang muncul itu anak kecil. Nah itu kita dramatisir. Bagaimana Daud ini proses istofanya. Jadi proses pemurnian, pemilihan dari Allah itu sangat natural. Maka nantinya beda dengan Tolut. Kalau Tolut itu ada resistensi, ya kan? Ada resistensi. Kenapa? Karena memang prosesnya Allah yang tahu, tidak dibuka di depan mereka. Tetapi Daud alaihissalam itu proses penyaringannya bersama mereka. Meskipun ketika Daud itu muncul, ini siapa ini? Nggak dikenal. Tapi Daud itu adalah prosesnya dari yang pertama ikut perang, dari menyeberangi laut, dari yang orang yang menguatkan itu, Daud selalu ada di sana. Maka ini adalah proses natural dari pemilihan seorang pemimpin. Harusnya pemimpin itu seperti itu. Dia tersaring dari kecil, teruji kualitasnya bersama rakyatnya, dan nanti resistensinya minimal. Kalau untuk Daud hampir tidak ada dikabarkan di dalam Al-Quran. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Ini kisahnya sebenarnya masih nyambung dengan Tilkar Rusul. Biiznillah kita lanjutkan tadabbur kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita menghatamkan 2 juz ini, dan wabil khusus diakhiri dengan kisah Tolut Daud ini sangat tepat karena kita juga menjelang pemilihan kepemimpinan nasional. Tanpa harus saya berkampanye, kita harus juga dalam menentukan itu bukan sembarangan. Maka kita harus menimbang-nimbang, dan juga wabil khusus biiznillah itu artinya kita dekat dengan yang memiliki segala keputusan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan proses ini yang sebaik-baiknya, hadirkan pemimpin yang terbaik dari yang ada. Mudah-mudahan ini bermanfaat, nanti bisa kita sambung dengan dialog. Jazakumullah khairan, mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.